Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan sehat untuk anak-anak saleh-salehah yang hebat dan semangat. Oke anak-anak, kita berjumpa lagi di pembelajaran ke-6. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar di pembelajaran ke-6 muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Kemarin kita sudah belajar tentang tokoh, apa-apa yang ada di dalam sebuah cerita. Nah anak-anak, apa sih unsur intrinsik itu? Yaitu hal-hal yang membangun dalam suatu cerita yang sumbernya dari dalam cerita itu sendiri. Ya, apa aja ya? Yang pertama ada tema, kedua alur atau plot, yang ketiga tokoh dan penokohan, yang keempat latar, yang kelima adalah amanat. Sekarang tema itu apa ya? Tema itu yang menjadi pokok masalah atau pokok bahasan dalam cerita tersebut. Nah, alur atau disebut juga dengan plot itu apa? Rangkaian kejadian atau peristiwa yang apa? Yang diceritakan dalam satu cerita tersebut. Nah, itu alur atau plot. Yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Nah, kemarin sudah kita belajar ya, tokoh adalah pelaku dalam cerita tersebut dan penokohan adalah pembawaan atau karakter ataupun sifat si tokoh tersebut. Nah, sekarang latar. Latar itu apa? Latar atau setting, yaitu terkait tempat, waktu, dan suasana. Misalkan Malin Kundang itu diceritakan di daerah Sumatera, misalkan di daerah pesisir pantai. Nah, itu berarti latar tempat. Misalkan lagi ada sebuah cerita yang menggambarkan pada waktu sore atau siang hari. Nah, itu juga apa? Itu adalah waktu ya. Nah, latar setting yang berkaitan dengan waktu. Terus lagi terkait suasana, sedih, gembira. Nah, itu juga termasuk dalam latar atau setting. Sekarang amanat, yaitu pesan atau kesan yang didapat apa? Yang didapat dari dalam cerita tersebut. Nah, itu unsur apa? Intrinsik ya. Nah, sekarang kita akan memberi pendapat tentang inti cerita. Bagaimana ya cara-cara memberikan pendapat tentang inti cerita, langkah-langkah memberikan pendapat dalam cerita. Yang pertama, bacalah cerita dengan cermat. Carilah paragraf yang memuat permasalahan. Carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. Carilah juga bagaimana permasalahan diselesaikan. Nah, itu ya cara memberi pendapat tentang inti cerita. Nah, kita ke muatan PPKN. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar apa? Nilai-nilai Pancasila yang tergabung dalam sila-sila kelima sila tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar nilai-nilai Pancasila dalam tokoh cerita. Nah, bangsa Indonesia harus memiliki apa? Sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya apa? Taat beribadah, bersyukur, toleransi, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Tentunya anak-anak, dalam sebuah tokoh cerita ada nilai-nilai Pancasila yang apa? Yang menjadi bagian dari sikap dari dalam sebuah cerita. Nah, itu ya anak-anak
yang dapat Ustazah sampaikan untuk pembelajaran 6 kali ini. Jangan lupa ya dicatat materinya. Sampai jumpa di pembelajaran subtema 2. Oke, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.